Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai krisis keuangan terparah yang pernah terjadi di sepanjang sejarah dunia akibat hiperinflasi. Mau tahu negara mana saja yang terkena dampak dari hiperinflasi ini? Tonton terus ya video ini. Salah satu indikator terjadinya musibah yang menyebabkan goyahnya sistem keuangan suatu negara adalah inflasi. Apa sih yang dimaksud dengan inflasi itu? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Namun di pihak lain, nilai uang menjadi turun. Inflasi menjadi tolak ukur kondisi perekonomian di suatu negara, sebab ini menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat maupun bagaimana cara pemerintah menjaga kondisi perekonomian di negaranya. Lalu, adakah kondisi yang lebih buruk dibandingkan inflasi? Jawabannya ada teman-teman, yaitu hiperinflasi. Hiperinflasi muncul jika inflasi berjalan kian liar alias tidak terkendali. Hal tersebut terjadi ketika harga-harga barang naik dengan sangat cepat, sementara nilai uang menurun dengan sangat drastis. Hiperinflasi biasanya muncul ketika adanya peningkatan persediaan uang yang tidak diketahui atau perubahan sistem mata uang secara drastis. Hiperinflasi biasanya juga dikaitkan dengan perang, depresi ekonomi, dan memanasnya kondisi politik atau sosial di suatu negara. Oleh sebab itu, sebenarnya kondisi hiperinflasi jarang terjadi, namun bukan berarti tidak mungkin terjadi ya teman-teman. Berikut 10 negara yang pernah mengalami krisis keuangan terparah di sepanjang sejarah dunia akibat hiperinflasi. Negara yang pertama yaitu Hongaria. Inflasi terbesar pertama terjadi di Hongaria pada Agustus 1945 hingga Juli 1946. Tingkat inflasi harian di negara ini mencapai 207%, sehingga membuat harga berubah 2 kali lipat setiap 15 jam sekali. Ekonomi Hongaria hancur oleh Perang Dunia Kedua, karena statusnya sebagai zona perang, diperkirakan 40% dari modal saham Hongaria hancur dalam konflik. Sebelum ini, negara Hongaria telah berhutang besar untuk memproduksi bahan bakar untuk mendukung upaya perang Jerman, tetapi Jerman tidak pernah mau hutangnya dibayar dengan barang. Ketika Hongaria menandatangani perjanjian perdamaian dengan sekutu pada 1945, ia diperintahkan untuk membayar perbaikan pada Uni Soviet yang menyumbang 25% hingga 50% dari anggaran Hongaria selama episode hiperinflasi negara ini. Yang kedua, Zimbabwe. Inflasi terbesar kedua terjadi di Zimbabwe pada Maret 2007 hingga November 2008. Tingkat inflasi harian negara ini mencapai 98%, membuat harga berubah 2 kali lipat setiap 25 jam sekali. Kisah hiperinflasi Zimbabwe didahului dengan reformasi tanah Robert Mugabe tahun 2000 hingga 2001. Pada reformasi ini, tanah diambil alih sebagian besar dari petani kulit putih dan didistribusikan kepada penduduk yang mayoritas kulit hitam. Hal ini menyebabkan jatuhnya 50% dalam output selama 9 tahun berikutnya. Reformasi sosialis dalam Perang Sipil Kongo menyebabkan pengeluaran anggaran pemerintah menjadi defisit. Pada saat yang sama, jumlah penduduk Zimbabwe menurun karena sebagian besar dari penduduk meninggalkan negara itu. Dua faktor yang berlawanan, di mana terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan penghasilan dari pajak akibat perpindahan penduduk. Negara yang ketiga yaitu Yugoslavia. Inflasi terbesar ketiga terjadi di Yugoslavia pada April 1992 hingga Januari 1994 dengan tingkat inflasi harian mencapai 65%. Kondisi ini membuat harga berubah 2 kali lipat setiap 34 jam sekali. Jatuhnya Uni Soviet menyebabkan peran internasional turun kepada Yugoslavia. Hal ini menyebabkan pecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara etnis dan perang antar etnis tak dapat dihindari. Dalam proses ini, perdagangan antara wilayah-wilayah bekas Yugoslavia juga ikut runtuh. Demikian pula output industri.
Pada saat yang sama, negara-negara lain melakukan pelarangan niaga atau embargo terhadap ekspor Yugoslavia dan hal tersebut semakin menyurutkan keadaan ekonomi negara. Yang keempat, Jerman. Hiperinflasi keempat terjadi di Weimar pada Agustus 1922 hingga Desember 1923. Di negara ini, tingkat inflasi harian mencapai 21% dan membuat harga berubah 2 kali lipat setiap 3 hari dalam 17 jam. Hiperinflasi yang dialami di Weimar, Jerman pada awal tahun 1920 diikuti kekalahannya dalam Perang Dunia I beberapa tahun sebelumnya. Sebagai konsekuensi kekalahan dari perang, Jerman diminta untuk membayar perbaikan besar untuk para pemenang dan menebus biaya yang dikeluarkan pihak yang menang. Yang kelima, Yunani. Kemerosotan ekonomi yang terjadi di Yunani terjadi pada Mei 1941 hingga Desember 1945 dengan tingkat inflasi 18% mengakibatkan peningkatan harga 2 kali lipat setiap 4 hari dalam 6 jam. Hiperinflasi dilatar belakangi ketidakseimbangan anggaran fiskal Yunani yang berayun dari surplus pada tahun 1939 kemudian menjadi defisit pada tahun 1940. Hal tersebut karena Perang Dunia II yang membuat perdagangan luar negeri turun drastis. Yang keenam, Republik Srpska. Sama seperti Yugoslavia, negara yang kini pecah menjadi Bosnia dan Serbia ini juga mengalami hiperinflasi di periode yang sama, yaitu tahun 1992 hingga 1994. Inflasi negara itu mencapai 297 juta persen sebulan atau 64,3% per hari. Yang ketujuh, Cina. Cina mengalami krisis ekonomi pada tahun 1947 hingga 1949. Cina sebelum era Deng Xiaoping terkenal dengan negara miskin dengan populasi yang besar. Perang sipil berkepanjangan antara kubu nasionalis Chiang Kai-shek dan komunis Mao Zedong pada dekade 1940-an membuat negara tersebut mengalami hiperinflasi hingga 5.070% setiap bulan atau 14,1% setiap hari. Yang kedelapan, Danzig. Danzig mengalami krisis ekonomi pada tahun 1922 hingga 1923. Negara kota seperti Singapura ini pernah eksis di Eropa dan hanya bertahan sekitar 20 tahun saja di bawah Republik Weimar yang kini bernama Jerman. Inflasi negara tersebut mencapai 2.440% per bulan atau 11,4% per hari. Sebelum 1923, mata uang tertinggi Danzig adalah 1.000 mark. Namun pada akhir 1923, pemerintahnya mencetak uang dengan nominal tertinggi yaitu 10 miliar mark. Yang kesembilan, Armenia. Negara ini pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1963 hingga 1994. Saat itu, negara yang berada di perbatasan benua Eropa dan Asia itu baru saja berdiri menjadi negara pecahan Uni Soviet. Inflasi bulanannya melambung hingga 438% per bulan atau 5,77% per hari. Yang ke-10, Indonesia. Indonesia tercatat pernah mengalami hiperinflasi di akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Tingkat inflasi saat itu terus melambung. Pada 1962, inflasi tahunan mencapai 165% dan mencapai puncak pada tahun 1965 saat menembus 600%. Pada saat itu, banyak uang yang dicetak untuk membiayai proyek-proyek mercusuar Soekarno. Langkah pemerintah melakukan pengguntingan nilai mata uang yang dikenal dengan kebijakan gunting Syarifuddin juga tak berpengaruh pada inflasi yang terjadi. Nah teman-teman, itu dia 10 negara yang pernah mengalami krisis keuangan terparah di sepanjang sejarah dunia akibat terjadinya hiperinflasi. Sebagian besar negara mengalami kemerosotan ekonomi karena suatu latar belakang politik seperti perang. Tidak hanya negara yang ikut berpartisipasi dalam perang, namun negara lain juga tidak luput dari hiperinflasi karena faktor perdagangan ekspor-impor yang terhambat akibat perang tersebut. Jika kalian mengetahui negara lain yang pernah mengalami krisis keuangan terparah karena faktor lain atau karena juga faktor hiperinflasi, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Halo Edukasi kali ini. Jangan lupa untuk share opini kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like,
komen, dan juga subscribe channel Halo Edukasi. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.